Hai semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Nexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab suku banyak atau polinomial. Nah, pada video ini kita akan membahas pembagian suku banyak atau polinomial. Pertama, kita perlu ketahui bahwa pembagian suku banyak atau polinomial dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara pembagian biasa atau pembagian bersusun, dan cara yang kedua yaitu menggunakan cara Horner. Untuk penerapannya, langsung kita lihat ke contoh berikut. Tentukan hasil dan sisa pembagian dari suku banyak x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 10x dikurangi 5 dibagi x ditambah 3. Cara pertama yaitu cara bersusun. Pertama, kita gambarkan bagan dari cara bersusun. Lalu, di sini kita masukkan suku banyaknya, yaitu x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 10x dikurangi 5. Kemudian, pembaginya yaitu x tambah 3, kita tuliskan di luar bagan. Kemudian, untuk cara membaginya, pertama yang kita bagi yaitu x pangkat 4 hanya akan dibagi dengan x. Nah, perlu teman-teman ingat, dalam pembagian variabel, jika variabelnya sama, maka saat kita bagi, pangkatnya akan kita kurangi. Sehingga x pangkat 4 dibagi dengan x, yaitu x pangkat 1, akan menjadi x pangkat 4 dikurangi 1. Maka akan kita dapatkan x pangkat 3. Lalu, kita tuliskan di bagian atas bagan. Kemudian, x pangkat 3 tadi kita kalikan dengan x ditambah 3. Maka, x pangkat 3 dikali x akan menjadi x pangkat 4. Kemudian, x pangkat 3 dikali plus 3 akan menjadi plus 3x pangkat 3. Kemudian, kita tarik garis dan kita kurangi. Maka, x pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 akan habis. Kemudian, minus 3x pangkat 3 dikurangi plus 3x pangkat 3 akan menjadi minus 6x pangkat 3. Kemudian kita turunkan satu saja, yaitu plus 5x pangkat 2. Lalu kita ulangi seperti tadi lagi. Minus 6x pangkat 3 hanya kita bagi dengan x, maka minus 6x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 1, maka akan menjadi minus 6x pangkat 3 dikurangi 1. Maka akan kita dapatkan minus 6x pangkat 2. Lalu kita tuliskan di atas bagan lagi, minus 6x pangkat 2. Lalu, minus 6x pangkat 2 akan kita kalikan dengan x ditambah 3. Maka, minus 6x pangkat 2 dikali x akan menjadi minus 6x pangkat 3. Kemudian, minus 6x pangkat 2 dikali plus 3 akan menjadi minus 18x pangkat 2. Kita tarik garis, kemudian kita kurangi. Maka, minus 6x pangkat 3 akan habis. Kemudian, 5x pangkat 2 dikurang minus 18x pangkat 2 akan menjadi 5x pangkat 2 ditambah 18x pangkat 2. Maka akan kita dapatkan plus 23x pangkat 2. Kemudian kita turunkan plus 10x ke bawah. Lalu kita bagi lagi. 23x pangkat 2 dibagi dengan x akan menjadi 23x pangkat 2 dikurangi 1. Maka akan kita dapatkan 23x pangkat 1 atau 23x saja. Lalu kita tuliskan di atas bagan plus 23x. Kemudian kita kalikan kembali plus 23x dengan x ditambah 3. Sehingga 23x dikali dengan x akan menjadi 23x pangkat 2. Kemudian 23x dikali plus 3 akan menjadi plus 69x. Kemudian kita tarik garis, kurangi lagi. Maka 23x pangkat 2-nya akan habis. Kemudian 10x dikurangi 69x akan menjadi
minus 59x. Kemudian terakhir kita turunkan minus 5, lalu kita bagi lagi. Minus 59x dibagi dengan x. Sehingga akan kita dapatkan x-nya bisa kita coret, sehingga yang tersisa yaitu minus 59. Nah, kemudian jika kita kalikan, minus 59 kita kalikan lagi dengan x tambah 3, maka minus 59 dikali x akan menjadi minus 59x. Kemudian minus 59 dikali plus 3 akan menjadi minus 177. Kemudian dikurangi, minus 59x bisa kita coret. Kemudian minus 5 dikurangi minus 177 akan menjadi minus 5 ditambah 177. Yaitu akan menghasilkan plus 172. Karena 172 sudah tidak memiliki variabel x, sehingga 172 sudah tidak dapat membagi x. Maka inilah yang dibilang sebagai sisa pembagian atau simbolnya yaitu SX. Dan inilah hasil pembagiannya atau HX. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu menggunakan cara Horner. Nah, pertama kita gambarkan bagan Hornernya. Kemudian di dalam bagan Horner kita masukkan koefisien mulai dari x dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini x dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4. Kita tuliskan semuanya hingga konstanta. Di sini penting teman-teman ingat, wajib kita tuliskan semuanya, walaupun ada salah satu dari x yang tidak terdapat di dalam suku banyak. Lalu, koefisien dari x pangkat 4 yaitu 1. Kemudian, koefisien dari x pangkat 3 yaitu minus 3. Koefisien dari x pangkat 2 yaitu plus 5. Koefisien dari x pangkat 1 yaitu plus 10. Dan koefisien dari x pangkat 0 atau konstanta yaitu minus 5. Kemudian pembaginya x ditambah 3. Pertama, kita sama dengankan 0, maka akan menjadi x sama dengan minus 3. Nah, minus 3 ini kita taruh di luar bagan di sebelah kiri. Kemudian pada bagan, kita tambahkan 1 bintang di bawah koefisien dari x dengan pangkat tertinggi atau pada bagian paling kiri. Lalu, 1 kita turunkan ke bawah, 1 kita kalikan dengan minus 3, kemudian kita tuliskan di samping bintang atau di bawah minus 3. 1 dikali minus 3 yaitu minus 3. Kemudian untuk Horner kita jumlahkan, sehingga minus 3 ditambah minus 3 yaitu minus 6. Kemudian kita kalikan lagi, minus 6 dikali minus 3 yaitu plus 18, kita tuliskan di bawah 5. Lalu kita tambahkan, 5 ditambah 18 yaitu 23. Kemudian, 23 dikalikan minus 3 akan menjadi minus 69. 10 ditambah minus 69 akan menjadi minus 59. Lalu, minus 59 dikalikan minus 3 akan menjadi plus 177. Dan minus 5 ditambah 177 akan menjadi 172. Untuk pembagi bentuk linear atau pembaginya adalah x pangkat 1, maka sisa pembagiannya kita ambil satu angka yang paling belakang. Sehingga 172 adalah sisa pembagian atau SX, dan angka yang lainnya merupakan hasil. Untuk penulisan hasil bisa kita tuliskan menjadi, mulai dari angka yang paling kanan, kita tuliskan menjadi koefisien x pangkat 0. Lalu ke kiri pangkatnya bertambah 1, sehingga x pangkat 1, x pangkat 2, dan x pangkat 3. Sehingga hasil atau HX yaitu
1x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 23x dikurang 59. Nah, jika teman-teman lihat dengan hasil sebelumnya menggunakan cara pertama, hasilnya sama ya. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk X ditambah A. Nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau saat pertemuan di kelas. Klik like jika menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.